Yo guys, selamat datang di SDLC. Sistem desain. Langsung coba. Woo! Ya, ini mengusung konsep reusable ini. Sebenarnya tidak kreatif. Sangat tidak kreatif. Ya kan sebelumnya kita di episode pertama kan gak ada opening. Iya. Ya, kita bela-belain lah sekarang ini bikin opening lah. Kamu tahu kita menerapkan apa? Apa? Incremental development. Gimana tuh? Jadi kan sebelumnya belum ada apa, kita improve lagi gitu. Jadi cepat deploy gitu. Iya. Kita menerapkan apa yang kita pelajari di dunia software engineering gitu. Dan diterapkan ke konten gitu. Sebenarnya ini gak ada alasan aja sih, konyol aja nih sebenarnya cari alasan. Ya, ini tugas tim kreatif ini. Iya, tim kreatif. Gak kerja tim kreatif ini. Iya. Oke, kali ini kita bakal melanjutkan sistem desain yang kita lakukan. Kemarin aku sama Ilham bikin aplikasi chatting ya, Ham ya. Ya, Messengers. Nih, teman-teman bisa lihat di layar. Kita langsung aja ke layar. Jadi, kemarin tuh kita udah ada bikin scope features-nya lah ya. Ya, walaupun ada sedikit banyak perubahan dan ya karena sistem desain langsung coba, emang konsepnya tuh langsung dicoba aja gitu. Spontanitas. Ya sebenarnya nggak ada waktu buat nyiapin aja. Iya. Nah, jadi untuk scope features-nya kemarin ini rencananya ke direct message gitu. Jadi untuk flow-nya user bakal register dulu pakai email atau username dan password tentu aja. Terus login user. Kemudian ada friend request. Jadi kayak sebelum kita bisa chatting sama orang lain kita harus friend request dulu gitu ya, cari namanya. Ini ala-ala IG, Facebook gitu lah ya. Facebook ya. Terus habis itu kita bisa ngelihat daftar teman kita lah, ya kan. Kita bisa lihat daftar teman kita, baru kita direct message kayak gitu. Dan di sini kita juga udah bikin database desainnya. Ini ada beberapa tabel, ada tabel user, tabel friends. Tabel friends ini lebih kepada daftar teman yang kita punya ya, kontaknya lah ibaratnya. Ya, gitu. kontaknya. Ya, betul. Terus ada rooms ini kita tuh udah rooms ini kalau nggak salah kemarin intinya kita itu bisa ngobrol dengan siapa gitu kan. Betul. Jadi di sebuah rooms dia akan ada membernya. Jadi di sebuah room ini itu yang ngobrol ada siapa. Jadi nanti bisa reusable gitu untuk grup gitu kan. Betul. Kemudian ada message. Ya, betul. Ya mungkin bentar saya mau klarifikasi benar dikit ya. Kayaknya episode pertama saya bilang untuk ngerapin ini kan. Cuma kayaknya agak sempat ya sampai episode kedua ini. Jadi mungkin di next episode-nya lagi kalau kita mau coba nerusin yang sistem desain messengers ini, coba kita ubah lah dengan lebih proper lah ya ininya ya. Apa yang mau dirapin? Apa yang mau dirapin? Apanya? Apanya yang mau dirapin? Oh enggak, ininya desain tabelnya biar kayak IRD gitu loh. Kelihatan iya. ini ke sini tuh relasinya, ini ke sini gitu. Enggak, ini coret-coretan kayak gini kamu banget kok, Ham. Tapi kan enggak proper lah untuk ini, untuk dokumentasi tuh enggak proper kayak gini gitu. Ya, tapi next lah kita coba ini ya. Ya, rapiin ya. Tapi kali ini kita ngapain nih, Kak? Kan desain database-nya udah nih. Kemarin kan kalau gak salah kita sempat bilang mau bikin endpoint ya kan, API-nya nih, endpoint-nya nih. Nah, cuma kayaknya Ilham kemarin bilang kalau langsung ke endpoint teman-teman takut bingung karena tidak bisa memvisualisasikan UI-nya. Bentuknya. Gitu kan. Nah, aku mikir, benar juga gitu kan. Ya udah kita coba bikin tampilannya pakai Excalibur lagi ya, mungkin coret-coretan doang gitu biar ada gambaran gitu. Itu make sure ini juga lah. Sekarang kita make sure tampilannya kita udah persepsinya udah sama apa enggak gitu kan. Kemudian sekalian kita konfirmasi apakah dengan UI seperti itu sudah bisa udah bisa di-solve oleh desain database yang kita bikin. Dan bahkan bisa jadi bahan referensi kita untuk next episode kalau ini kan mau bikin list endpoint-nya kan. Karena kalau kita merangan-angan ini kira-kira endpoint-nya apa aja gitu. Tapi ternyata gak sesuai dengan UI-nya gitu. Misalkan ternyata ada beberapa action yang butuh endpoint gitu, yang di luar yang kita udah prediksikan misalkan. Itu kan kurang oke lah gitu. Makanya kita ya udah bikin wireframe-nya dulu. Baru ke endpoint-nya. Dan sebenarnya ini agak kebalik juga ya saya. Sebenarnya wireframe-nya dulu ini sih. Gak tahu siapa yang kemarin ngide langsung gitu ya. Iya, betul. Ya, gak apa-apa.
Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Berarti Tenang, tenang. Namanya untuk juga sistem desain, langsung coba. betul, betul. Gitu ya? Gitu ya? Ya mungkin, teman-teman yang nonton mungkin nontonnya dari episode kedua gitu. Enggak, tetap Dibalik. bisa, tetap bisa. Episode 1 Tetep dulu. ya tetap bisa, masih Heeh. masih bisa nyambung lah ya Iya. jangan-jangan. Kan Ya, ini, apa, kayak memperagakan kalau kita tuh bener-bener belajar dari awal gitu, betul, betul. tanpa gimik-gimik gitu, tanpa rekayasa gitu. Kita bingung-bingung bareng. Ya, Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mungkin langsung aja ya. Jadi, ya, kita mungkin bisa mulai dari ini dulu Ham ya, apa, berangkat dari scope feature-nya. betul. Ini menurutku udah rapi si flow-nya. Mhm, Dia register, login, friend request, search atau list of friends, kemudian mhm, direct message gitu kan. mhm, Nah, ini langsung aja mungkin aku bakal bikin di bawah sini gitu, apa, mockup ya, bukan ya, mockup, lebih ke wireframe. wireframe, wireframe. Ya, lebih ke wireframe. Ini buat gambar aja, mungkin kurang proper atau kayak gimana, tapi ya kita apa adanya dulu deh. Nah, ini wireframe pertama aku bakal ngikutin dari si scope features-nya ini. Jadi dia Mmm, itu kan register user. Ya udah kita bikin register user dulu gitu kan, mhm, pakai email, username sama password. Nah, berarti ini register, mhm. register screen. Oke. Nah, berarti kan kalau di register, kita tadi kan registernya pengen pakai email, username, password. Nah, berarti paling enggak 3 hal itu harus ada, ya kan? Nama dong. Oh iya, nama. Gak ada Ya kan aku namanya bilang gimana paling coba? tidak, paling Oh, iya, iya, tidak. iya. Anda jangan, Password juga. iya, Anda jangan sok-sok ini Iya, Anda. iya, iya, betul, betul. Kalau kita lihat tabel users kemarin, itu ada profile picture sama address juga, tapi nggak harus diregister juga Ya harus diisinya dia, sih sebenarnya. heeh. Iya, Nanti data bisa data intinya dulu lah yang di ini kayaknya. kecil banget, Pak, Apanya? tulisannya. Ya digedein bisa. Oh iya bisa. Atau aku bikin kotaknya yang kegedean nih. Enggak, tulisannya aja Ini digedein. ini XL ini loh. Ya di drag aja, di drag gini, 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 mana-mana. Tak ajari ya. Sih. Gitu loh, gitu loh. Tuh, tuh gede tuh kan. Ya ya, heeh. Besaran dah, Ham, gitu ya. Ya udah di drag ini, kecilin lagi. Ini berarti bayangin pas awal-awal kamu tuh diminta buat register. Nah, berarti name dulu, name ya kan. Ya, Nama dulu. Ini mau pakai bahasa Inggris apa bahasa Indo? bisa aja ya kali ya karena bahasa Inggris gak apa-apa sih, nggak masalah. Bahasa Inggris Bebas-bebas ya. aja karena kita juga di mana, di field database-nya juga bahasa Inggris. Ya udah bahasa Inggris deh. Siapa tahu ada Oke. orang Jerman atau US yang nonton kan. Ya kalau Jerman sama US nontonnya bingung ngomongin ini ngomongin apa. Oh iya, subtitle. Nah, itu PR tuh subtitle. Nah, gitu ya kamu yang ngasih kerjaan jadinya ya. Nama, username ya kan? Ya, Terus email. ya email. Email, kemudian Pas password. ya Password password. sama konfirmasi dong. Konfirmasi. Oh, iya boleh, boleh. Iya, biasanya ada sih register ada Iya, konfirmasi. wajib dong. Kamu nggak ada konfirmasinya, salah ketik lupa kamu. Kalau misalkan tipe. Betul, betul. Tapi penasaran sih, Kak. Ini mungkin related sama kamu sebagai front end juga ya. Ketika bikin desain wireframe atau mockup kayak gini, kan nyusun nyusun field-nya kan name, username, email, password-nya itu sebenarnya ada urutannya nggak sih, Pak? Ada aturannya nggak sih, Kak? Sebenarnya Ada. kenapa name dulu gitu? Kenapa nggak email dulu gitu misalkan? Gimana gimana itu Ini prosesnya? urut berdasarkan abjad ini sebenarnya Ham. Gitu ya. Beneran? Enggak. Beneran gitu? Enggak lah. Ya gimana? Eh, ini lebih ke UI UX sih sebenarnya sih. Jadi Oke. ini kalau aku ya mikirnya ya, kenapa name terlebih dahulu? Karena ketika kamu baru apa ya, bayangin kamu ngisi formulir deh, formulir Hmm. apapun itu. Biasanya yang paling atas itu adalah nama dulu. Oh, Yang iya. pertama kali diisi. Sehingga Oke. ketika kamu ngisi nama, berarti kayak kamu udah fokus, oke, next-nya yang harus aku masukkan adalah data diriku. Kenapa? Karena aku udah ngisi namanya. Berarti formulir ke bawah itu berarti udah apa ya, udah ini data-data yang misalkan aku ketik di sini M. Nindra Zaka, oh berarti ini data-data yang aku harus isi, eee, yang berkaitan dengan M. Nindra Zaka kayak gitu. Kayak jadi Oh. identitasnya dulu lah gitu. Masa paspor di atas, "Ayo masukkan pasportmu." Hah?
Iya 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 kan? iya. Tanyain Password namanya dulu apa? kan? Iya, nama dulu. Oh. Jadi kayak kalau name, password, nah berarti kalau misalkan kamu masukkan namanya Ilham, password, ini passwordnya siapa nih? Oh, passwordnya Ilham. Tapi kalau Oh. kamu password dulu, ini password apa nih gitu kan? Atau username dulu gitu atau email dulu gitu. Nah, Gimana tuh? Sama berarti? sama, harus password harus username atau email dulu sih menurut. Oh. Tapi Nah, itu kan antara itu username sama email, kenapa kok aku masukin username dulu? Karena nama sama username itu kan kadang mirip-mirip kan. betul betul Ya, betul. nah kan biasanya M titik Nindra Zaka itu nama. Nah, Hmm. kalau username M Nindra Zaka ya udah aku kumpulin. Kumpulin ya. Kecuali mau alay ya username-nya ya. Ya, kayak Ilham selalu cakep gitu. By the way, username pertamamu apa? Facebook. Sampai sekarang kayaknya nggak diubah deh. Muhammad titik Ilham terus ada angka-angkanya gitu loh. Itu sih. Tidak mungkin seperti itu Iya iya dong. beneran Yang beneran. pertama kali Iya sampai sekarang kayaknya nggak pernah dirubah. gitu ya. Betul betul. Enggak Kecuali Ilham, username yang lainnya GitHub, LinkedIn, Ilham IG sama Gaul semua. gitu. Enggak dong, tidak dong. Ilham sang pendaki gunung gitu. Tidak malu sama itu loh, pendaki gunung beneran loh itu. Dia yang lagi nonton. Iya. Oke. Ya ya. Tapi sorry, tapi itu ranahnya UI UX ya, bukan front end yang nentuin gitu ya. Berarti UI UX yang ini kan, yang bikin urutan formnya kan. Ini mungkin cuma 5 gitu kan formnya. Tapi kalau banyak Bingung ya, itu mungkin akan makanya kerasa kan. bahkan akan kerasa gimana. Ini kan Oh, kalau ke bawah semakin ke banyak semakin ke bawah juga gak nyaman juga kan. betul Jadi mungkin betul. agak apa kayak ada dua kolom. Atau kadang dibikin ini kan, apa kayak stepper form gitu loh kan. Ya, Iya kan? wizard gitu kan. Wah, Next, wizard. next, next. Informasi Wizard. diri dulu terus next apa kayak Iya gitu. ya betul. Dipisah per section gitu Heeh. ya. Oke Itu oke. kalau lebih detailnya ke UI UX ya aku belum terlalu mendalami ke bagian situ. Hanya apa ya, aku ngelihatnya tuh hanya dari sudut pandang seorang user lah gitu. Hmm. Belum sampai ke teori-teorinya tuh. Gitu. Ya. Oke. Oke, Oke oke. ini udah lengkap ya? Harusnya tinggal button nih. Iya, Buttonnya aku button. bikin kotak aja ya. Iya, kita kotak-kotak aja. Wireframe memang bukannya memang kotak-kotak doang ya. Iya, nggak, maksudnya kayak gini nih, kayak gini. Ah, kenapa kecil? Eh Nah, ini nggak bisa di resize sih, Ham. Nggak bisa. bisa. Oh, kamu salah kamu. Jangan jangan textbook. Maksudnya jangan gini, jangan Ya gini. teks. Gini. Nah, digituin, betul. Kayaknya cara pakai Excalibur-nya gak gini deh. Ada yang salah deh kayaknya. Kayaknya kamu tadi bilang mau pakai Figma deh kayaknya. Nggak, biar jadi satu aja ini. Oh, dokumentasinya ya. Iya. Tadi Anda aja ini udah mau hilang kok, bingung cari link yang ini. Oke, Mau oke, banyak oke, link. oke. Udah register. Nah, biasanya ada kayak gini nih. Apa tuh? Kalau di form register ada gini. Ini buat nyambung ke halaman login. Oh, betul, betul, betul. Jika sudah punya Nah, akun, login di already sini have gitu kan. account, Ya. login instead. Tapi kita di sini nggak akan detail sampai ada ini ya, kayak ada mockup validasinya kalau passwordnya tidak memenuhi syarat atau username yang udah dipakai orang itu nggak perlu ya kita ini ya. Kayaknya nggak Nggak sampai sedetail sedetail itu dulu aja deh. ya. Ya. Oke oke. Harusnya kebayang lah nanti tinggal tinggal apa ya dinalarin aja lah kalau misalkan ada error kayaknya gini deh nanti. Iya. Gitu. Kalau mau yang lebih detail nanti saya ngundang ini UI UX nanti. UX Iya. sih betul. Heeh. Betul. Ngundang Jun. Jun. Ya. Ini kesini aja. Dan nggak mungkin sebentar juga pembahasan itu sih kayaknya nanti. Ini lama-lama diginiin ya, itu lama-lama kita ngundang banyak nanti, Pak. Ngundang PM gitu kan. Undang PM, Ngundang GA. Ini gimana bikin test case-nya nih gitu kan. Wih, Ini menarik loh. menarik loh. Menarik loh. Menarik sampai sana juga bisa tuh Menarik, nanti menarik, loh. menarik. Ketika menarik. udah semua sistem desainnya beres, test case-nya gimana? Test case-nya gimana nih gitu kan. Iya, betul Iya, juga. menarik. Gitu ya. Malah excited sendiri. Bah, berarti kan langsung coba beneran kan? Iya, langsung coba. Tidak ada gimmick beneran. Aduh. Baru kepikiran barusan. Ini kayak kita cuma pengen hahaha doang gitu terus sampai di tiba. Oke, ini BTW aku lagi bikin yang login screen. Ini ceritanya kan kalau kamu udah punya account, ya udah login gitu kan. Nanti akan ke halaman login ini. Nah, di halaman login harusnya ini Ham. Apa. Loginnya mau pakai username atau email? Oh, gini biasanya. Bisa kalau saya lihat IG itu dia bisa dua. Gini gak sih? Email atau username, password. Nah, oke, sekarang gini. Sabar ya, aku rapi-rapiin dulu. Boleh.
berarti gini kan. Loginnya gak ikut. Nah, ini kelemahannya nih kalau Ya belum di grouping sama oh ya kamu. ada fitur grouping ya. Ya, ya. Kamu kok tahu grouping-grouping gitu, Boy? Iya, cukup sering lah pakai Excel draw nih saya. Wis, luar Buat biasa. oret-oretan doang. Ya kirain kamu coba kerjaannya tiap hari ngeliatin ini terminal sama Postman. Kan gak ada Iya. grouping-grouping gitu kan. Ya enggak Oh, lah. iya. Ya, buat diagram-diagram apa kadang gitu ya. Kirain kalau anak backend bikin diagram itu ngoding juga gitu. Pakai apa? Ya. Kalau ngoding database DB oh, DB diagram, diagram, DBML itu ya. DBML. Ya enggak selalu itu. Enggak. Kalau cuma pengen bikin kotak-kotak doang dan Lama lain-lain. kamu klik-klik sana sini ngoding gitu. Gitu ya. Nah, gini. Oke. Apa? Jadi kan biasanya banyak nih model-modelan login yang kayak gini kan. Ya. Dia satu field Heeh. tapi bisa masukin email atau username, Ya. ya kan? Nah, jadi kalau misalkan aku loginnya pakai email, udah diketik email. Kalau misalkan aku mau login pakai username, diketik username ya kan. Nah, Betul. ntar gimana di backend ngedeteknya gimana? Ini email atau username dulu atau gimana? Ya, kebayangnya sih pertama validasi ya, is valid emailnya atau enggak sih sebenarnya. Jadi kita harus ambil value dari kolom email atau username ini, kita cek dulu lah dia isinya email atau bukan. Itu kan yang paling paling ini ya, paling bisa dibaca lah. Kalau username ya kita susah gitu kan. Nah, kalau misalkan itu mungkin ini valid email gitu ya, ya udah kita ngecek ke kolom emailnya gitu. Kalau ya ini bukan email gitu, bisa jadi ya cuma string doang gitu, string username, ya udah kita ke Bisa kolom kita anggap username. ya bisa kita anggap username gitu. Kadang orang lupa email kan, lebih lebih inget username-nya gitu ketika kita login. Kadang gitu. Makanya kalau saya lihat IG kalau nggak salah ya, itu bisa email bisa username juga gitu. Tapi gini juga gak, misalkan nih dia itu oke coba kita ini ya, sambil visual nih biar teman-teman juga pas aku ngomong gitu kayak hah, gak bingung. Jadi misalkan kita cek nih is email valid ya kan, Email valid banyak nih ya. ya kan. Nah kalau misalkan iya gitu, berarti kan ya udah login pakai email gitu kan. Login pakai email, Ya kan? betul. Login ya Ya, yang agak proper login dikit kan pakai email gitu kan. Nah kalau misalkan tidak ya kan, kalau misalkan dia enggak, nah ini apakah ngecek emailnya itu adalah emailnya nggak valid, nggak, ini login by username ya kan. Username, betul. Nah tapi gini, kalau misalkan dia itu emailnya valid, maka dia login by email kan. Login by email. Ya. Nah, login by email bisa jadi emailnya ada apa enggak, Betul. ya kan. Kalau misalkan emailnya nggak ada, misalkan email ada ya udah sukses ya kan. Ya, udah sukses. Oke. Kalau misalkan email nggak ada, apakah akan langsung dibuat fail atau dia itu akan ngecek login by username? Oh, enggak perlu ke username karena udah masuk ke validasi scope yang ini kan, login by email Scope by kan. email ya. Betul. Ya udah ini email gitu, enggak perlu username gitu. Ya, siapa tahu username-nya bentuknya kayak email. Ya kan kita bisa jagain juga dong. Ini email kok bisa masuk ke username Oh gitu. iya. Jadi Pas bisa register divalidasi. berarti ya. Betul, bisa divalidasi kan. Dan harusnya tadi ya nggak perlu ke username sih. Kalau misalkan emailnya nggak ada, oh ini kayaknya username gitu. Ya kita nggak perlu menduga-duga itu karena di step sebelumnya dia udah email dia valid by email lah gitu. Betul. Ya. Ya, oke. Itu hanya overthinking saya semata. Lanjut aja. Ini login screen udah, register login udah. Harusnya kita udah ini register sudah ya. Login sudah. Sekarang kita ke friend request nih. Ya kan? Bikin ini dulu aja Apa? Bikin page ini home page-nya. Jadi kamu login sukses tuh apa ya kita pilih gitu. Oh, boleh. Apa gitu. Ya, tiba-tiba kamu bikin friend request gitu kan. Tampilan-tampilan room yang ada lah. Nah, yaitu kita kasih gambaran dulu. Padahal gak ada loh di scope-nya nih loh. Mana? Nambah-nambah kerjaan aja. Itu list of message loh kah? Mana? List of friend. Oh iya gak ada. Makanya ya udah nih saya ngide-ngide nih. Ya. Jadi bayanganku nih ya, ketika di home screen Ya, itu harusnya karena ini aplikasi chatting, ketika user itu udah login, harusnya dia tuh pengen langsung ngelihat list of message-nya. List of message. Ya, betul. List of room message.
ya Ya, kan? Room chattingnya. room chatting-nya. Jadi bayangin lu akan ada gini nih, kayak semacam ya kita direct message aja kan. Direct message sekarang. Betul. Jadi kayak gimana ya memvisualisasikannya? Anggap ini ada kotak-kotak gitu. Heeh. eh, ini kayak list item gitu kan. Nah, Hmm. di situ ada nama dari pinjemin ini deh. Gitu ya gue. Isi kopas-kopas aja. Nah, itu ada nama dari orang yang kita chatting di situ. Nanti kayak ada foto Oke. profilnya gitu kan harusnya kan. Betul. Ada ya, foto profilnya saya lambangkan dengan bulat. Ya, biasanya bulat sih. Nah, anggap inilah ya. Oke. Nah, jadi ini tuh namanya nih misalkan aku chatting sama Ilham Surya Oke. Pratama. Untung pasam nama Muhammad. Gitu ya. Seakan-akan panjang banget. Itu belum ada M-nya loh. Kalau nama saya aslinya ada Oh iya M-nya ada tuh. M-nya ya. Udah diselamatin. Dan M-nya huruf Iya iya ada. jangan Udah, jangan. Oke. Nah, ini anggap loginnya aku pakai M Nindra Zaka, ini penanda aja ya. Oke. Betul. Jadi kayak hai M Nindra Zaka kayak gitulah ya. Ini Hmm. buat penanda kalau aku loginnya pakai si akun M Nindra Zaka gitu. Hmm. Ya harusnya ada navbar yang lebih proper gitu ya Betul, sebenarnya. betul. Nah, ini list of chattingnya nih. Berarti Ya, akan ada banyak gitu kan. di ini copy aja. Ya, di grouping dulu kan. Enggak ya di grouping dulu, Bro. Grouping Nah, dulu. Nah, tuh bisa. gitu ya kamu seakan-akan aku jarang kayak ginian ya. Yang banyak-banyak udah gitu Oh aja. iya, yang banyak-banyak. Nih beda-beda nih ya kan. M Ilham Surya Pratama. Terus ada Samsul Arifin. Ada Hafid. ada Hafid. Hafid. Hafid itu siapa namanya? Hafid. Hafid. Kamu siapa, Hafid? Hafidur Rahman ya, Hafid. Hafidur Rahman. Hafidur Rahman. Masya Allah. Masya Allah. Namanya sangat Islami. Ada Dani di Cahyono. Cahyono. Oke. Nah, nggak begini kan? Ya, Nah, terus habis itu, nah kita perlu satu lagi nih. Kita perlu button untuk mengarahkan ke pencarian teman. betul. Nah, mungkin pakai tab gitu ya. Mungkin ini bayanganku aja ya. Jadi akan ada seperti ini. Aku kopas lagi. Males banget ya cuma kotak doang gitu kopas. Ini kayak ada tab gitu nih bayanganku nih Ham. Hah? Bisa lah kalau di apa yang mobile first app gitu Oh, kan. kayak di WA-nya ada di bawahnya. Bukan? Iya, di bawah di atas tuh lupa udah pindah kemana. Nah, jadi di sini tuh ada kayak semacam tabnya gitu. Hmm? Ini kan kita lagi ada di home nih, Oh, ya. ya kan? Home. Nih home lah gitu. Nih bisa di bold gak? Itu Gak bisa. itu udah bold. Gak bisa, gak bisa di bold. Ya itu udah bold. Sorry. Oh, aku kasih garis bawah deh ini tanda kalau dia lagi nyala. Oh ya, Nah, aktif. cakep. Lagi aktif. Nah, satunya itu apa ya? Mungkin karena ini cuma bisa cari teman gitu, Hmm. mungkin aku kayak friends. Friends. Ya, Jadi kalau betul. mau melihat daftar teman atau mencari teman baru itu di friends Di ini friends. gitu. Atau satu lagi kah? Satu Apa? setting. Udah gak usah ngisok ngide. Oh enggak. Soalnya nanti kan akan ada ini kan. Dia mungkin bisa update foto profilnya. Oh iya, Jadi boleh. dari awal kita iniin Iya. aja, Di kasih scope aja. fiturnya gak ada sih ya. Ya itu profile. Maksudnya berdasarkan data Oh, iya, yang ada iya. usersnya gitu loh. Siap. Nah, itu friends di tengah aja. Terus Kayaknya perasaan tadi briefingnya kamu jangan banyak komen ya siap gitu. Sekarang Anda malah bersemangat ya. tapi briefing barusan terakhir tuh Ah, kamu aneh-aneh ya bikin UI aja ya gitu. gitu ya. Ya nih, home friend setting. Ya kan? Settings gak usah S. Ini Setting. biar ada SS-nya semua nih gitu. Enggak Enggak, perlu. setting kan pengaturannya ada banyak. Pengaturan ini, Oh. pengaturan itu, kan? Ya, Make sense kan? ya, make sense. Friends sih temannya ada banyak. Ya. Home Kecuali cuma satu. apa? Home cuma satu. Ya, home soalnya kan bukan homes. Oh. Ya. Ini obrolan apa sih? Ya. Oke, ini lanjut ya. Kita ke Mhm. friends nih. Ya. Nah, friend itu bayanganku itu kita kopas aja deh. Tapi
Tapi di home screen nanti bayangin kalau empty state-nya dia ya udah gak ada ini ya, gak ada Iya, apa kart-kartnya lah gitu kan. nanti ini apa kayak semacam no chat, Ya, cari ngechat. teman dulu gitu kan. Ya, betul, betul. Kamu detail juga mikirin empty state ya. Luar biasa. Wah, iya dong. Kamu suka komen-komen di Figma ya kalau di kantor ya? Hah? Mas ini kurang, ini mas gitu. Enggak juga. Friends. Nah, bayanganku Friends itu ya udah langsung kayak apa ya? Ada pencarian gitu. Oh, Ya. ada daftar ya kan? Daftar teman yang sekarang. Oh, oke, Ya kan? ya. Kalau ini kan yang udah di chat nih ceritanya nih, chat Ya, terakhir ya kan, tampilan betul. chat terakhir. Ini biasanya sorry ini sebenarnya yang di home ya. Karena ini tampilan chat, biasanya ada apa? Chatting terakhir tuh pesannya apa? Oh, betul, betul, Ya betul, kan? betul, Ya betul. itu yang akan membedakan dengan Friends sebenarnya sih. Betul, betul, betul. Ya kok. Jadi mungkin biar teman-teman lebih kebayang itu Pasti di bawahnya tulisan lebih kecil gitu sih, Kang. iya, kayak gini kan. Ini agak ke bawah dikit. Ya, sama jam sih biasanya, jam atau tanggal ya misalnya. Nah, gini deh. Ya, Ya sama jam. sama jam misalnya. Misalkan Ilham jam 5 pagi itu ngechat. Yuk, tadi pagi. Padahal gak pernah ngajak Ilham. Semacam itulah. Ya. Ya, ini saya izin geser-geser ini ya. Aduh, udah di grouping nggak bisa. Di ini aja di ungroup. Oh, bisa ya? Bisa. Kamu sering pakai sok-sokan tadi pakai fitur grup-grup, nggak tahu fitur ungroup ya? Mana nggak ada. Sisakan Klik. pilihan. Ya, ini biasanya foto profilnya kurang ke bawah. Ikut. Aku ikut kalau mau lari pagi. Males banget nyari ide. Nice. Oke. Ya, anggap kayak gitulah ya. Ya. Nah, kalau di ini kan home screen nih. Nah, Hmm. kita balik ke yang friend ya. Ini apa? Friends. Friends screen. Ya. Nah, ini ya udah dia cuma item dari ada Ya, foto nama. profilnya sama namanya. Hmm. Itu ada beberapa gitu kan. Sama kayaknya perlu username deh karena nama itu kan nggak unik ya. Jadi Ilham tuh bisa jadi banyak. Jadi Ilham yang mana yang membedakan dengan Ilham yang lainnya? Ya username-nya. Oh iya, make sense. Jadi ya kayaknya perlu ada informasi itu gitu. Atau bisa jadi dari foto profilnya kelihatan. Cuma kan kayak nggak semua foto profilnya asli juga kan. Iya, apalagi foto Anda kan. Gitu. Foto SD yang dipakai. Mana? GitHub. GitHub. Oh enggak, Oh, itu udah diganti ya? diganti udah itu. Foto yang pegang ular itu ya? Ya, ya, ya. Ya Oke. kayaknya perlu ada username gitu. Abdul Arifin. Berarti di sini juga dong Mana? Kayaknya nggak yang perlu. di home. Nggak perlu deh kayaknya. Bukan ada konteks chattingnya. Ada konteks settingnya mungkin. Nah, Itu itu. make sense lah. Ya berarti ini atau gini aja deh, ini namanya aja nih. Tapi gak konsisten. Ya udah nanti aja lah. Pusing banget. Perasaan tadi nih pengen simpel-simpel aja deh wireframe-nya deh. Ya, ya, ya. Ya saya nggak mau banyak challenge deh. Gitu ya kamu ya. Nah, bantuin. Oh iya, iya. Nah, terus bayanganku nih ketika kayak gini, ini kan ini bayangin kayak daftar teman yang kita punya sekarang nih. Ya. Di kayak friend list lah ini. Ada keterangannya gitu. Friend list. Jadi ini udah apa ya? Kayak ibaratnya tuh udah bilang kalau ini teman yang sekarang kita itu udah ya udah terdaftar lah gitu. Ya. Nah, kemudian di bagian atas itu ada Ya, ini kolom pencarian. kolom pencarian. Ya. Nah, gunanya itu untuk cari teman baru. Ya. Atau ngefilter yang sekarang yang di bawah ini. Ya siapa tahu temannya banyak, tidak 1000 gitu. Oh, bisa jadi. Tapi nanti kalau ketika search, misalkan ini kan cuma friend listnya cuma Ilham, Samsul, Dani. Terus kita search Hafid misalkan. Dia akan tetap muncul di friend list gitu di bawah. Cuma kalau kita belum berteman nanti akan ada tombol
ada tombol apa add-nya. Heeh. add friend request gitu misalkan. Heeh. Ya. Aku coba ngide-ngide bikin anu nih. Wis. Wis. Apa? Oh iya pencarian. Luar biasa. Gokil. Ini kayak ini apa kayak lollipop. Buttonnya di mana? Enggak usah pakai enter ya berarti ya. Langsung diketik langsung gitu. Oh gitu. Ya, Iya. oke. Wah, canggih. Oke, ya. Keren. Ini HM dirasakan nih navbar ya konteksnya ya. Ya. Huh? Nah, udah. Nah, bayanganku ntar gini nih, ini sekalian biar kamu kebayang juga ya, Om, ya. Jadi ketika dia udah dicari, kayak udah diketik gitu ya. Hmm, Misalkan nih aku cari yang namanya Ilham gitu. Oke. Ilham. Ini di pencariannya ngetik Ilham gitu ya. Nah, Hmm, daftar daftar friend listku yang namanya Ilham itu akan tetap muncul gitu. oke. Nah, yang di atas itu juga ada nih new friends. Oh ini ya, berarti Ilham yang belum Belum pernah aku temui ya, atau belum pernah aku add Ilham gitu. yang lain. Ya, siapa nih nama Ilham? Ilham Surya Pertama 2. Ilham Surya. Sangat tidak kreatif. Ya. Siapa Nah, namanya Ilham Surya Pratama 2? Nah, sama ada tombol iya apa? add-nya, Add add ya. friend request. Nah, Iya, oke. Tapi sorry, search-nya kemarin kita sepakat pakai apa ya? Sorry. Search nah, maksudnya list pakai apa of tuh apa? by name atau by username Ini kita bisa, belum ngobrol. belum aja ya? Iya. Oke. Tapi nanti bisa jadi by query bisa sih nanti. Bay apa? By query param atau apa gitu misalkan. Itu bisa nanti. Bentar. Enggak. By name. Ya by name kayaknya bisa. By name aja ya. Kita coba dulu ya. By name ya. Ya, boleh. Oke. Ya, oke, ya kayak gini lah ya. Nanti sebenarnya ini masih banyak yang perlu dieksplor sih kayak gimana kalau hasilnya banyak terus scrollnya gimana bla Scroll bla bla. ya, Cuma betul. ya udahlah ini cuma sekedar memberikan konteks lah kalau Ya. UI-nya akan semacam ini gitu. Hmm? Nah, habis itu friend selesai, dia add kan. Ya. Nah, ini bisa di Di add. add. Oh. Apa? Perlu ada halaman ini, ada halaman yang eh ngelisting yang temanmu yang lagi pending tuh siapa udah kamu add tapi termasuk yang butuh dikonfirmasi. Ya udah. Oh ya benar. Taruh di sini aja nih berarti nih. Itu benar. Cuma kayaknya kita bisa pakai tab yang sama friends. Tapi mungkin di mana? Entah di navbarnya atau di mana itu kita ada kayak tombol atau tulisan yang lihat permintaan pertemanan gitu misalkan. Nah, nanti kita bisa pakai screen yang sama, komponen yang sama, cuma ya udah nambah button doang nanti gitu. Approve, reject atau Ya, reject itu sih kayaknya. mungkin kayak semacam ini ya sekarang ya biar simpel dulu nih bikinnya Iya, nih. biar Kayak bikin simple aja dulu. ada filter nih, aku bikin kayak semacam filter. Jadi ada show all gitu. Ya, Hmm. bukan show all sih. Gimana? Jadi ada friends, terus ada requested gitu kan. Yang Ya. udah di request, terus ada pending gitu kan yang belum kita confirm gitu. Mm. Jadi ini kayak semacam apa ya? Drop down gitulah. Oh, iya, oke, Nah, yang udah berteman, terus yang masih request, terus yang pending gitu. pending ya. Pending sama request apa? Request tuh kayak aku yang Eh, request, oh kalau pending, aku cuma tinggal nunggu aja. oh Kalau pending berarti ada dia, yang minta ke aku gitu, oh ya, oke, paham, ya ya, kan? ingat. Ya mungkin copywriting-nya yang perlu diimprove lah, Ya. tapi ya ke arah sana lah intinya gitu. Ya. Ada semacam filternya gitulah. Ini drop down ya guys ya. Jadi khawatir bingung nanti. Ya Ini ini nih drop down ya, di bayangin sini ini deh. drop down. Nah, Di sini terus aku bikinnya friends. Terus ada drop down tuh gini ya, iya drop down, ya betul. pakai garis-garis. Bingung kan kamu bikinnya? Kalau saya tuh menemukan ide. Luar biasa. Wis. Gak apa-apa gitu. Ya walaupun kocak sih. Ada lagi bikin improve. Wis. Ya, oke. Nah, Semacam inilah value-nya ya kan. value-nya di samping nih ya, friends, Nah, requested. ending gitu. Ya, mungkin ya jadi apa kayak apa tadi kamu misalnya apa? Apa?
kalimat-kalimatnya harusnya nggak requested ya, mungkin apa gitu yang lebih proper. Copywriting-nya. Iya, copywriting-nya ya, yang Mhm. lebih proper nanti. Oke. Ya tapi semacam inilah ya. Oke. Kebayang. Nah, habis itu apalagi nih? Oh, Udah sorry Kak. friend. Sorry Kak, nanti kayaknya kasih satu contoh lagi Kak di sini Kak. Tombol apa? Approve reject-nya. Heeh. Misalkan di Dani nih ya, Oh, iya iya Di iya Dani, iya. kamu kasih tombol 2 gitu, approve atau reject. Tapi itu kan kalau yang Ngefilter, yang udah pending ngefilter. kan? Ya ngepending, Iya. betul. Ya udah aku kasih tanda yang pending aja. Tapi by default mungkin bisa all dulu kan atau gimana nanti? Bisa kan? Oh ya all, ini anggap all lah ya. Iya, itu Dianggap all lah. all, betul. Nah, biar kebayang di satu screen dia bisa langsung dapetin semuanya, semua apa drop down filternya ini. Nah, itu kasih contoh. Ah, nice. Apa accept ya? Ya, accept reject. Accept. Nah, tuh gimana tuh? Oh, Ya gitu ya. anggap gini lah. Ya, gitu ya. Nanti ini kalau di komen kurang bagus UI UX-nya, ini hanya Iya. wireframe Saya khawatir ala-ala ya. saya khawatir ada anak UI UX nonton ini. Gak bagus nih gitu kan. Gak apa-apa nih kalau komen gak bagus. Oh, Nah, kita invite, undang. iya. Kita undang dia. Bantu Mas gitu. Bantuin Mas saya Mas. Oh, berarti kita akan ada episode revamp UI messengers-nya. Gitu ya. Ya, bareng UI UX gitu. Nanti habis itu ada konten lagi. Deploy. Nanti ada Tim infra. tim infra. Ini kayaknya panjang episode-nya nanti. Udah kayak mau bikin startup ini. Oke. Ya, oke. Ini harusnya udah kebayang sih friend request ini ya. Udah. Oke. Friend request aman ya. Ya. Terus apa lagi? Search. Oh ya udah, search sama list of friends sudah. Iya, search-nya kan harusnya udah kan di atas Ya, juga udah ada. Tinggal direct message. Ya, direct message itu kan berarti kita ketika nge-search itu sorry, di tab friends itu kan kita udah bisa dapetin friend list-nya kan. Bener gak? Oh berarti gini Ham, ini ada button. Kalau ini anggap Ilham Surya pertama udah berteman ya. Ya. Berarti kayak button apa ya? Kayak button yang untuk ya udah aku mau kontak gitu. Ya, itu bisa. Atau Apa? bahkan Go, ketika udah accept itu ya udah klik card si klik namanya cardnya, ya. gitu. Klik cardnya langsung ke room. Dia bikin room gitu. Dan ketika bikin room dia harusnya nanti udah chatting-chattingan masuk ke si home screen-nya gitu. Ini kan yang di home screen ini kan kok biar lebih jelas lagi ya, aku kasih apa namanya tanda dan kayak resend chat. Oh, oke ya. Ya, betul. Ya, jadi kalau udah accepted berteman tinggal klik card namanya doang langsung masuk ke room. Yes. Ya. Berarti ini langsung bayangin oh ini berarti ke ini ya bikin screen roomnya berarti ya room screennya ya. Chat room screennya ya. Oke. Ya udah kayak ini aja kan, standar aja kan. Ya standar aja sih sebenarnya. Jadi nah ke bawah dulu deh. Yang di bawah itu ada yang diketik gitu dong. Message-nya. Oh ya message-nya, message sama tombol tombol send. Tombol send kayaknya. Sets ya. Sama ada button kecil. Send gitu aja sih. Send. Ya. Ini logonya kayaknya jangan. Ya logonya gini nih, aku punya ide. Itu udah di grouping itu, udah di grouping. Iya tenang. Saya hapus. Logonya gini nih. Saya punya ide, tenang. Ini. Terus habis itu nggak ada jadi dah, bingung. Susah gini maksud gue nih. Oh ini emoticon. Oke. Gimana karya saya? Tapi ini placeholder kah? Ini jangan Oh iya benar. Placeholder aja. Benar. Type message here. Ya. Type message here. Ini placeholder ya. Ya. Oke. Nah, berarti ada nanti udah bikin ininya. Ada namanya di atas nih. Oh iya ada profilnya dong. Ada apa? Foto profile. Yang kita chat siapa, ya kan? Betul. Ya kan Ilham nih, aku ngechat sama kamu nih.
Apa sih? Ya ada foto profilnya juga Ada lah. foto profile. Ya nanti ketika foto si profilnya diklik nanti masuk ke profilnya. Nah, ya, Yes. gitu ya. Ya mirip-mirip behavior messenger atau chat app pada umumnya lah ya. Mm-mm. Nice. Mantap, mantap. Terus habis itu udahlah, ini balon teksnya gitu kan. Ya, teks. Biasanya ada foto profil. Oh iya Ya benar-benar. foto profil Oh, kecil. enggak, foto profile kecil itu ada ketika kamu itu di grup chat. Coba inget-inget deh. Oh iya benar benar benar. Kalau lupa kamu buka HP-mu sekarang. Itu cuma di grup chat doang itu. HP saya dibuat record. Oh iya. Oh, bisa juga di sana. Iya iya. Ya ini kan direct message, masih direct message ya. Iya, Jadi nggak ya mungkin bingung kamu. ya mungkin bingung kan sama siapa ya. Iya. Heeh. Betul betul. Betul. Iya, betul sadar saya loh. Iya. Kan? Tuh, anak front end tuh Oh, iya. melihat hal-hal yang UI gitu. Iya Gitu iya. ya, sosokannya. Nah, ini udah pesannya kan. Ya, tadi berarti ayo jogging Oh dari iya, pagi. iya. Boy. PPP gitu. Ya. Ya. Oke. Oke, berarti satunya di kanan tuh. Ini di kanan. Di kanan. Ini aku ganti putih atau apa deh ini warnanya. Oh ya, Oh bisa gitu sih. dibedain. Betul. Background mana background? Oh ini background. Ada background itu. Ijo biasanya. Ada yang ijo, ada yang ini kalau di WA ya. Oi. Dari pagi yuk. Udah lah ya. Ya kayak gini lah. Kenapa merah? Ya biar bedain aja. Nggak Oh apa-apa. gitu ya. Ya, Udah. sama satu hal Jam, lagi jam, kan. jam. Jam. Biasanya groupingnya by ini kan, by hari. Kalau nggak salah. Oh iya, iya, By iya, hari. iya, Jadi iya. mungkin di sini ada grouping. Nah, Ini betul, hari grouping Minggu harinya. nih. Betul, betul. Sunday. Sunday berapa, tanggal berapa itu biasanya tuh? Sunday. 21 Oh, April. oh iya sekarang ya. Sekarang, sekarang. Jam recording. 2024. Terus jamnya. Jamnya di bawah tuh, di bawah Iya ininya, kan. di bawah Ini chatnya. jam 4 nih chatnya nih. Jam 4 Anda nih. Terus saya balas itu ini karena saya masih fokus ibadah gitu kan. Masya Allah. Saya balas jam 5. Ini titik apa? Sorry. Titik apa? Titik apa anu ya? Titik dua, titik dua, Titik 2 ya. Ini Ya, empat ya. empat apa ini? PM atau apa ini? Oh ya benar benar benar. AM AM. AM. Oh ya. Kok aku bisa ini sih? Soalnya dari pagi takut ada yang ngira ini 4 sore. Kan di pagi. Makanya Bukan ada, dari sore. harus ada AM PM-nya biar kita salah paham. Terus langsung dibalas nih pas respon Anda. Oh iya Gitu. dong. Oh, lebih satu. Lebih satu. Gitu. Kayak gini Ya. gak sih tulisnya? Ya benar-benar. Oke. Udah. Iya Oke, udah. Oke. Ada tombol back-nya Kak di bawah, di kasih tombol back Kak. Gitu ya kamu. Padahal yang tadi yang lainnya gak ada tombol back deh. Ya. Ya, enggak perlu deh. Dan ini udah bikin. Ya, sip. Nah, ada back-nya tuh. Jadi kurang gemuk dia. Nah, ya udah gini. Nah, sip. Oke. Iya, udah. Bentar, kita coba ke scope fiturnya lagi ya. Apa Oke, namanya? yuk. Let's go. Search udah, direct message sudah, friend request sudah, register user, login sudah. Oke. Ya, so far harusnya kalau dari scope fiturnya kayaknya udah ke cover semua kayak UI-nya. Dan mungkin kalau ada tambahan mungkin profile ya nanti ya. Karena kita ada Oh, yang setting tadi. yang setting tadi gitu. Atau kan entry point-nya bisa jadi ada dua kan, di setting atau ketika direct message itu apa? Ngeklik profilnya di atas itu kan. Nah, itu bisa tuh nanti entry point-nya ke Ya. profile juga gitu sih. Ya, boleh lah. Nanti kita lengkapin gitu ya. Hmm. Ini tapi kalau sebagai apa ya? Demo project lah. Ya. Udah oke lah. Cover, Udah cover ini. Walaupun nggak bisa bilang ini MVP yang bisa dijual ya, tapi
buat personal Iya. project, demo coba-coba gitu, Iya. oke lah gitu ya. Dan ini bisa kasih gambaran juga kan ke teman-teman kan. Oh, kayak gini tuh nanti Iya, gitu abstraknya ininya. maksudnya kayak gimana gitu Iya, kan. betul. Dan ini kayaknya juga udah cukup untuk next episode kalau kita mau bikin list Endpoint, endpoint-nya gitu ya. kan. Udah kebayang nih mau Mhm. ada endpoint apa aja gitu. Ada filter-filter nih ya kan. Betul, betul. Benar benar. Kalau nggak dibikin UI-nya kita bingung ya. Bingung kita. Iya, iya benar. Jadi agak aneh nanti kita bikin UI berdasarkan list endpoint-nya kita udah kita iya, iya, iya. buat. Jadi terbatas tuh nanti gitu. Benar. Jadi kantor juga gak kayak gitu kan. Wireframe-nya udah ada semua tuh. Udah ada. UI-nya ada semua. Tuh. Baru kita ngobrolin sistem database-nya dan endpoint-nya. Endpoint-nya ya. Makanya Itu agak kebalik kan. Iya. Itu clear, ya udah kerja paralel nih front end back end ya kan. Iya. Ya, oke. Oke, wis keren sih. Keren ya ternyata ya desainnya ya. Iya, keren. Kayak nulis di punyamu warna apa di sana? Apa? Ininya temanya. Putih. Ini aku pakai warna hitam. Oh, coba hitam. Bagus kayak papan tulis gitu loh. Oh iya bener. Keren kan? Wis. Ya. Wis gokil. Terus ini feel-nya bisa gini nih. Nah, saya gak bisa lihat kamu saya. Hah? Gak bisa lihat screenmu saya. Enggak, ini lihat ininya, lihat di apa? Yang di chat room. Oh iya, ini saya udah follow. Tuh kayak di arsir gitu. Oh ininya. iya. Jadi kan gini nih tadi nih. Nah, tuh kayak Oh. kalau ini kayak di arsir gitu. Kayak coretan tangan gitu. Iya. Pakai kapur. Capzone. Nah, Oke. Harusnya Mantap udah ya? cukup ya. Ya. Oke. Gimana? oke, kalau gitu Aman? aman. Saya sudah cukup puas untuk episode kali ini. Udah ada gambaran-gambaran kayak gini. Iya. Episode depan Anda lagi yang share screen. Bikin apa? Oh iya. Endpoint. Ya, setelah UI mungkin next episode untuk Messenger apps ini kita coba bikin list endpoint-nya ya. Endpoint-nya. Request responnya gimana, butuh apa aja. Itu nanti kita list dulu terus kita sekalian bikin API kontrak lah ya istilahnya ya. Ya. API kontrak lah. Oke. Ya. Oke, Oke. Gimana kah? Mantap. Gitu doang. Apa kamu berharap saya ngesamriin gitu ya? Iya. Sama closing Ya tadi sebenarnya udah kesamri juga sebenarnya. Ya. Kan kamu yang harus closing ini. gitu ya. Ya. Gantian ya episode depan Anda ya. Ya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman yang udah nonton. Tadi kita udah bikin wireframe-nya. Harusnya ini bisa jadi pondasi yang bagus untuk kita bikin endpoint di episode selanjutnya. Ya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.